Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Michael Sanger Channel dengan berita-berita pilihan FC Barcelona terbaru hari ini dari sumber-sumber yang terpercaya. Namun kami mau mengingatkan khusus bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, pastikan Anda memberikan like dan subscribe agar kami lebih bersemangat dalam menyajikan berita-berita selanjutnya. Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat menonton. 7 hal membuktikan Barca mungkin baru saja menandatangani penerus Leo Messi. Barcelona telah resmi mengumumkan peminjaman Messi Austria Yusuf Demir yang baru berusia 18 tahun. Meski masih muda, Demir sudah akan bermain untuk Barca B musim depan dan akan menjadi bagian dari tim utama selama pramusim. Lantas apa yang istimewa dari Wonderkid itu? Dan mengapa julukannya sebagai Messi Austria itu lebih dari sekedar kata-kata? Inilah yang harus Anda ketahui. Yang pertama, faktor usia. Meski baru berusia 18 tahun, pemain tersebut telah membuat penampilan pertamanya untuk tim nasional senior Austria. Selain itu, dia adalah starter reguler untuk Austria U21 yang menceritakan banyak tentang level permainannya. Terutama mengingat kita telah melihat Austria di babak sistem gugur Euro 2020. Yang kedua adalah posisi. Sama seperti Leo Messi hari ini, Demir dapat menutupi lini tengah menyerang dan sayap kanan kiri. Anak muda ini adalah playmaker kreatif dengan pandangan ke gawang, sama seperti hal yang dimiliki Messi juga. Saya telah menonton Demir musim lalu ketika mendengar berita tentang Messi Austria di media. Ya, setiap tahun ada Messi baru. Tetapi kasus ini berbeda. Saya di sini tidak mengatakan bahwa bakatnya sama dengan Leo pada saat berusia 18 tahun, tapi permainannya sangat mirip dengan Leo. Mudah-mudahan dia bisa mencapai potensi sepenuhnya. Yang ketiga adalah kaki. Apalagi kesamaan Messi dan Demir, ternyata mereka berdua memiliki kelebihan pada kaki kiri. Sebagian besar gol Demir untuk Rapid dicetak dengan kaki kirinya, sementara ada juga tendangan jarak jauh yang indah atas namanya. Yang keempat, sifat mencetak gol. Lihatlah statistik penilaiannya di setiap level. Demir bersama Rapid Vienna dalam Bundesliga Austria telah mencetak 9 gol dalam 38 pertandingan. Demir pun bersama Austria U15 telah mencetakkan 10 gol dalam 8 pertandingan. Demir bersama Austria U17 telah mencetak 9 gol dalam 14 pertandingan. Bersama dengan Austria U21 pula, ia telah mencetakkan 1 gol dalam 5 pertandingan. Ketika Barca B sedang mencari pemain lain yang bisa mencetakkan gol pada saat yang dibutuhkan, sepertinya mereka akhirnya mendapatkan Yusuf Demir. Yang kelima, kemampuan tendangan bebas. Saya yakin Anda ingin mendengar ini. Demir telah mencetak beberapa gol dengan tendangan bebas di level pemain muda dalam karirnya. Salah satunya yang dicetak di kualifikasi Euro U17 sama bagusnya dengan beberapa gol Messi. Yang keenam, minat dari luar. Biasanya jika ada Messi baru di radar Barca, itu tidak berarti bahwa seseorang pemuda adalah objek yang menarik di antara klub-klub besar. Ini tidak terjadi. Sebelum menyelesaikan kepindahannya ke Blaugrana, sebagian besar klub top Eropa dikatakan sangat tertarik untuk mendaratkan remaja tersebut. Yang ketujuh, komitmen. Seperti yang diungkapkan ESPN, Demir menolak tawaran dari Bayern Munich dan Manchester City. Sebelum menerima proposal Barcelona, dia sangat ingin sukses di Camp Nou. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Koeman berkomentar bahwa Messi akan bertahan dan dia akan menyetujui pemotongan gajinya. Kami khawatir tentang situasi Messi dan itu normal. Saya berbicara dengan presiden dan dia yakin kami akan mendaftarkan Leo. Leo Messi akan bertahan selama beberapa tahun ke depan, kata pelatih asal Belanda itu. Adapun Griezmann, Koeman menambahkan, Griezmann sangat penting bagi saya. Dia telah membuktikan kualitasnya. Saya mengandalkan semua pemain yang kami miliki, tetapi jika harus ada perubahan, kami harus menghadapinya. Terlepas dari peran kunci Griezmann di Barca, banyak sumber mengatakan bahwa ia akan pergi di musim panas ini. Di antara kemungkinan tujuannya adalah klub Manchester City, PSG, Juventus, Chelsea, ataupun Inter Milan.
Leo Messi sementara itu dilaporkan akan setuju untuk menerima pemotongan gaji 50% plus, tetapi Barcelona belum dapat mendaftarkannya karena mereka perlu mengurangi tagihan upah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Resmi, pemain Barcelona tiba untuk pramusim dan hanya 8 pemain senior yang tersedia untuk Koeman. Para pemain Barcelona telah mendarat di Ciutat Esportiva, markas latihan klub untuk pramusim. Klub menyatakan di situsnya bahwa tes medis akan dilakukan kepada para pemain di hari Sabtu ini. Juga dilaporkan bahwa hanya 8 pemain senior yang tersedia untuk sesi latihan pertama Ronald Koeman yang akan berlangsung pada hari Senin. Pemain yang tersedia antara lain Dest, Pique, Moriba, Yannick, Puig, Neto, Roberto, dan Umtiti. Koeman telah memanggil pemain berikut dari tim Barcelona B untuk memperkuat tim utama. Mereka adalah Monju, Gavi, Comas, Mingo, Nico, Tenas, Colado, dan Pena. Pemain yang berpartisipasi di Euro dan Copa America akan bergabung dengan skuad di kemudian hari sesuai dengan klub. Selanjutnya Barcelona akan melakoni 2 laga persahabatan di Johan Cruyff. Ronald Koeman dan timnya akan mendapatkan latihan nyata pertama mereka 9 hari setelah latihan dimulai pada Rabu 21 Juli saat mereka menghadapi Gimnastik Tarragona dalam pertandingan persahabatan di Estadis Johan Cruyff pada pukul 19 waktu setempat. Sabtu berikutnya di waktu dan tempat yang sama mereka pula akan bertanding melawan Girona. Anehnya ini adalah tim yang sama dengan mereka yang memulai musim 2020-2021. Kedua pertandingan tersebut diputar di seluruh dunia di Barca TV Plus dan di Barca TV melalui DTT di Catalonia dan saluran pelanggan di tempat lain di Spanyol. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan Neymar merinci bagaimana dia akan memperlakukan Messi di final Copa America. Messi, seperti yang selalu saya katakan, adalah pemain terbaik yang pernah saya lihat dan dia adalah teman yang baik. Tetapi sekarang kami berada di final. Kami adalah rival, kata Neymar kepada TNT Sport Brazil. Saya ingin menang dan saya ingin memenangkan gelar ini yang akan menjadi Copa America pertama saya. Messi telah mencari gelar pertamanya bersama tim nasional selama bertahun-tahun dan setiap kali kami, Brazil, tidak hadir di turnamen, saya bersorak untuknya. Saya mendukungnya di final Piala Dunia 2014 ketika dia menghadapi Jerman. Ketika Anda berteman dengan seseorang, sulit untuk melupakan persahabatan yang Anda miliki. Tetapi misalnya, ketika Anda bermain video game dengan seorang teman, Anda tetap ingin mengalahkannya. Itu akan menjadi hal yang sama pada hari Sabtu nanti. Messi belum memenangkan gelar utama bersama tim nasional Argentina sejak mengklaim medali emas sepak bola di Olimpiade 2008. Final Copa America hari Sabtu menghadirkan peluang yang layak bagi GOAT untuk meyakinkan bahwa Argentina akan menang. Namun Neymar pun berkobar-kobar menjelang final Copa America hari Sabtu antara Argentina dan Brasil. Neymar berkata di Instagram, "Saya orang Brasil dengan banyak kebanggaan dan kasih sayang. Mimpi saya selalu berada di tim Brasil dan mendengar para penggemar bernyanyi ketika memenangkan laga." Pemain berusia 29 tahun ini telah menjadi salah satu bintang yang menonjol di Copa America tahun ini dengan 2 gol dan 3 assist atas namanya sejauh ini. Namun Messi adalah player of the tournament dengan 4 gol, 4 assist, dan 4 penghargaan Man of the Match. Berita selanjutnya, Barcelona berhasil mengantongi 14 juta euro dalam transfer Alena ke Getafe. Sementara Barcelona akan mengumumkan kepergian Charles Alena ke Getafe, rincian transfer kini telah terungkap menurut reporter Ruben Uria. Blaugrana menjual gelandang tengah itu seharga 5 juta euro. Namun pemain menghasilkan sekitar 4,5 juta euro per tahun di Barca, yang berarti Laporta telah berhasil menghemat 9 juta euro lagi. Alena dilaporkan telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan Getafe, tetapi Barca akan mendapatkan sebanyak 50% dari penjualannya. Berita selanjutnya, upaya menakjubkan Koeman di Spanyol kirim Pedri ke Olimpiade. Pedri dan pemain lain yang dipanggil untuk Olimpiade Tokyo harus dilindungi. Bagi saya, Olimpiade pertama-tama tentang atletik, olahraga lintasan dan lapangan, kata Ronald Koeman kepada media.
Memang, Olimpiade biasanya tidak dianggap sebesar, misalnya kejuaraan Eropa atau Piala Dunia. Tim nasional tidak diperbolehkan memiliki banyak pemain yang lebih tua dari 23 tahun. Pedri, Eric Garcia, dan Oscar Mingueza semuanya akan tampil untuk Spanyol di Olimpiade antara 21 Juli dan 7 Agustus. Demikianlah berita-berita FC Barcelona hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sangat Channel mohon undur diri. Sampai jumpa pada berita-berita selanjutnya.